Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dalam acara obrolan budaya di malam hari ini dari RRI Banda Aceh. Pendengar dan pemirsa, untuk malam ini kami mengangkat tema budaya dan piasan seni. Dan sudah hadir di studio saat ini bersama saya dua orang narasumber yang akan Anggi ajak untuk berbincang. Ada Pak Iskandar, Kepala Dinas Pariwisata Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Sehat. Is ya. Dan narasumber yang kedua ada Pak Muammar, beliau selaku Komunitas Sejarah Aceh dan Budaya. Assalamualaikum Pak Muammar. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih juga Pak ya sudah Ah, hadir dan alhamdulillah semakin bugar sepertinya ya Pak. Alhamdulillah. Ya, pendengar dan juga pemirsa, dua orang narasumber ini yang akan kami ajak berbincang mengenai budaya dan piasan seni. Jadi kalau kita berbicara mengenai budaya, tentunya kita coba akan berbicara dulu dengan Pak Muammar ini dari Komunitas Sejarah Aceh dan Budaya. Pak Muammar, tentunya kalau kita mengangkat budaya tidak akan ada habis-habisnya. Sejarah juga kalau mengenai sejarah Aceh ini luar biasa ya Pak ya. Jadi mungkin di awal mengawali kebersamaan kita, Bapak bisa menyampaikan bagaimana sih sebenarnya sejarah Aceh dan budaya Aceh itu dulu Pak, sekilas. Oke, terima kasih Bu. Ah, Kalau kita bicara sejarah Aceh tentu panjang sekali kan, sebab sejarah Aceh pertama masuknya Islam itu tahun 173 Hijrah, kemudian kerajaan pertama 225 Hijrah di Perla. Namun kemudian kerajaan itu berkembang banyak termasuk kerajaan Samudra Pasir, tapi kemudian kita fokus saja ke kerajaan di Banda Aceh ini. Nah, Banda Aceh dengan Aceh besar. Jadi dulu ada kerajaan namanya Lamuri. Jadi kerajaan Lamuri itu pra Aceh Darussalam. Jadi seluruh kalau bisa mau melihat sejarah-sejarah di buku sejarah itu lengkap Lamuri itu. Dari Nanwuli dari Cina, Ramni dari lisan Arab, Ramni dari lisan Persia juga. Pokoknya Lamri banyak sekali. Jadi di situ Lamuri itu kawasan penghasil kapur barus dan kamper. mm-mm. Kemenyan segala macam, kemudian lada. Jadi orang-orang luar kemudian datang ke Aceh ketika berdagang di Aceh, dari situlah mulai masuk Islam. Nah, pada tahun 1205 ada seorang Ghazi dari Seljuk. Orang itu adalah dari Baghdad, datang ke Aceh 500 orang untuk berdakwah. Kemudian mendirikan kerajaan Islam di kawasan Lamuri, itulah yang disebut sekarang kerajaan Kampung Pandi. Nah, waktu mendirikan kerajaan Islam di Kampung Pandi, mereka mendirikan Istana Darul Makmur dengan Masjid Darul Makmur. Jadi disitulah kemudian kawasan itu yang sekarang menjadi kawasan sampah, sekarang kota Iya. Garutnya kan dibersihkan. Itu adalah kawasan inti yang sangat penting. Apalagi orang-orang Turki, Seljuk itu sangat berjasa besar. Dan dalam buku kemarin saya membaca dari tulisan kawan-kawan kami di Turki, mereka menyebutkan Ghazi Johansyah itu Ghazi Abdul Aziz Mm-mm. itu memang datanya lengkap di Turki. Makanya kemarin ketika ada kemarin kami kan dengan juga Pak Gadis Budpar ini, Pak Gadis Budpar ada membantu juga kami waktu acara Hawul Tengkusi di Bitai. Ada kawan-kawan dari Turki mengatakan begini, kalau sistem arsip terbaik di dunia sekarang di Turki. Seandainya ada seorang dia pergi mengurus KTP, dia akan tahu nasab kakeknya sampai tahun 1895. Iya, Itu lengkap ya. yang lengkap. Nah, jadi Gazi Sultan Johansyah ini juga adalah seorang sultan yang baik. Kemudian lahirlah keturunannya dikembangkan Islam ke Indrapatra, Indrapurwa sampai Indrapuri, kemudian berkembang. Kalau di Aceh Utara ada kerajaan Samudra Pasir. Iya. Jadi di sana itu berkembang sistem-sistem budaya Aceh, yaitu berupa senjata-senjata, kemudian di kuburan kita lihat makam dulu itu kan ornamennya bagus-bagus sekali. Iya, betul. Itu adalah budaya-budaya tingkat budaya yang berhasil dihasilkan oleh nenek moyang kita. Itu adalah peradaban besar Islam Mhm. yang diakui oleh dunia, sebab sampai hari ini di dunia belum pernah ditemukan nisan seindah nisan di Aceh. Mhm. Jadi ketika itu sistem di sana, raja-raja Aceh ketika menerima membawa Islam itu ada namanya sistem pembauran. Maksudnya seni-seni yang tidak dilarang dalam Islam boleh dikembangkan terus, atau budaya-budaya yang tidak yang tidak bertentangan Islam boleh dikembangkan. Mhm. Nah, ketika datang Portugis ini 1511 ya.
maka budaya Aceh mulai terpengaruh serangan-serangan luar. Tahun 1539 Aceh kesulitan dalam senjata. Kemudian Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Kahar mengirimkan utusan ke Turki meminta bantuan. Bantuan pertama agak kurang berhasil, kemudian diutus kedua itu Hussein dan Umar. Makanya itu terkenal sampai 2 tahun menunggu. Panglima Nyak Dum dalam Bukit Aceh. Dengar lu kisah Panglima Nyak Dum, unang grorum gedeh gubungka. Lada secupak kena gopo nopo jaro bakpo makuta. Jadi dengarkan kisah Panglima Nyak Dum. Ke negeri Rum dia mengembara. Meriam dada secupak dibawa pulang, diserahkan kepada Putu Raja. Nah, itu selalu dalam syair-syair Aceh ya, gitu ya. Jadi hubungan itu terus menguat. Jadi ketika itulah orang-orang Turki membawa besi Damaskus. Kalau Anda membaca sejarah, ada besi terkuat di dunia itu Damaskus, mulai dikembangkan di Aceh. Itu senjata yang paling ditakuti Belanda, karena bisa menembus besi. Jadi kemudian perkembangan itu dalam perang, kemudian Tengku Syekh Dibitai berpikir begini, itu jenderal dari Turki, kita harus dirikan sebuah sekolah, madrasah. Madrasah itu atau namanya Ma'had, sekolah tinggi. Ma'had Askari Baitul Maqdis. Karena Tengku Dibitai ini orang Turki, juga ulama di Masjid Baitul Maqdis. Didirikanlah itu di Bitai, sehingga kemudian di antara alumni itu yang terkenal Laksamana Malahayati. Jadi Laksamana Malahayati ini belajar dengan suaminya di sana. Kemudian suaminya menjadi Laksamana, sedangkan Laksamana Malahayati kan tidak menjadi Laksamana. Ketika suaminya gugur dalam perang, Laksamana Malahayati menjadi Laksamana Aceh. Itu menunjukkan kehebatan dari hubungan Aceh dengan Turki, belum lagi hubungan Aceh dengan Persia, dengan Tegal. Nah, budaya-budaya yang dihasilkan di Aceh itu umumnya percampuran. Makanya kadang-kadang kita ketika melihat seni-seni budaya Aceh itu adalah seni-seni yang khas. Itu bisa dilihat dari batu nisan, bentuk masjid-masjid kuno Aceh, kemudian manuskrip. Jadi kalau Anda melihat manuskrip, itu banyak sekali budaya-budaya Aceh zaman dulu. Makanya ada Putar Talo, Bungong Gelima, itu seni-seni yang dikembangkan oleh budaya-budaya dulu. Karena Islam kan melarang menggambar binatang. Jadi ulama-ulama terdahulu kalau binatang dilarang dengan manusia, maka digambarlah bunga-bunga. Makanya ada bunga marairi kadang digambarkan. Itu nanti terlihat dalam seni-seni Aceh, seni rupa atau ukiran-ukiran begitu ya, bisa terlihat di situ ya. Iya, budaya-budaya itu berkembang. Kemudian budaya gotong royong di kampung. Jadi termasuk salah satu yang budaya itu Iskandar Muda. Pada masa beliau masih muda kan beliau alumni sini juga, Baitul Maqdis. Ini Ma'had Askari Baitul Maqdis itu ma'had pelatihan militer. Jadi siapapun calon sultan harus latihan situ dengan Laksamana. Jadi ketika beliau pergi ke Pidi, beliau mengumpulkan anak muda. Sultan kan masih ada saat itu, tapi beliau berpikir begini, untuk apa memanggil sultan? Baik kita bangun saja jalan-jalan di kampung-kampung. Makanya kemudian dibangun seluruh daerah begitu jalan-jalan. Itulah yang. Kemudian dari sejarah-sejarah Aceh itu, budaya-budaya yang dibawa dari luar itu berkembanglah budaya selain tadi seni rupanya. Nah, bagaimana dengan seni-seni yang lain? Yang tercatat itu kan seni manuskrip, kemudian songket Aceh. Songket Aceh memang dulu diimpor ke luar. Makanya dulu benang sutra di Aceh penghasilannya itu di daerah Pidi dengan daerah Biru. Jadi penghasil itu karena sutra Aceh terbaik di dunia, terbaik saat itulah di antara 5 besar dunia itu, maka dibawa diimpor-impor ke luar. Makanya disebut sutra dari Biladil Ashil Indi, sutra dari negeri Aceh di tepian Samudra Hindia. Itu dulu. Baik. Terima kasih Pak Muammar. Kita ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, tadi kita sudah mendengar ini dari sejarah Aceh, kemudian budaya-budaya yang berkembang. Tentunya di sana tadi selain seni rupa, seni ukir, ada juga seni-seni yang lain ya Pak Iskandar ya. Nah, ini mengenai berbagai seni yang ada di Aceh ini, kemudian juga tadi kita sudah mendengarkan berkaitan dengan sejarahnya. Ini bagaimana cara kita untuk mengangkat kembali seni-seni tersebut ataupun sejarah-sejarah dari budaya-budaya ini, Pak Iskandar. Baik, terima kasih. Tadi sudah diceritakan banyak lebar ya mengenai sejarah Aceh, budaya dan lain sebagainya. Ya tentu ya kita harus menjagalah ya
budaya-budaya, kita katakanlah peninggalan-peninggalan bersejarah, Iya. sehingga ini bisa menjadi bukti ya sejarah bahwa Aceh ini pernah jaya dulunya. Iya. Tentu yang namanya satu kerajaan itu tentu ada naik turun, ada fluktuasinya. Iya. Sampai dengan masa masuknya Belanda ke Aceh, Jepang, sampai dengan masa kemerdekaan tentu ada fluktuasinya. Iya. Tentu banyak percampuran-percampuran yang terjadi Iya. ya pada saat masa Belanda. Iya. Kalau kita lihat ya pada saat putu-putu di masa penjajahan Belanda itu agak berbeda ya dengan kebiasaan orang Aceh yang biasanya pakai jilbab, Iya. kan? Kemudian pakai baju long dress Iya, panjang pada iya. saat mungkin pada saat zaman-zaman Belanda atau Jepang itu agak sedikit berubah. Tentu akan ada percampuran-percampurannya itu. Kalau kita bicara masalah seni memang banyak sekali ya. Ada seni rupa, kemudian ada seni musik, tari, sastra, teater, dan lain sebagainya. Kalau di Aceh nampaknya ini sudah mencakup semuanya. Kalau kita katakan ini seni sastra, itu kita di sini ada semapa dan lain sebagainya. Iya. Ini memang turun-menurun kadang-kadang diajarkan Iya, ya. betul. Kemudian juga ada seni rupa sebagaimana tadi disampaikan, walaupun kita tidak diperbolehkan mungkin dalam Islam menggambarkan bentuk orang binatang, tetapi dalam bentuk gambar-gambar yang lainnya seperti bunga. Kemudian juga ada seni musik. Nah, seni musik ini juga merupakan bahagian daripada syiar dan dakwah kadang-kadang ya. Biasanya kita kan sering menggunakan musik-musik tradisional seperti rapai geleng, rapai lah kita katakan sebagai alat perkusi. Kemudian juga surne kali. Nah, ini juga kalau dulu memang tarian-tarian Aceh lebih banyak dimainkan oleh orang-orang laki. Ya, kalau dulunya lebih banyak dimainkan oleh orang-orang laki. Walaupun sekarang sudah ada modifikasi dan lain sebagainya. Ya tentu juga peran daripada ya perempuan ini juga ya perlu juga kita berikan space kepada mereka. Ada daya tarik tersendiri. Ada daya tarik tersendiri ya. Tentunya seni-seni di Aceh ini banyak kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya religi. Karena kalau dulu ya seni-seni yang di Aceh ini digunakan dalam rangka syiar, dakwah, mengembangkan agama Islam ke pelosok-pelosok yang memang belum kenal misalnya dengan agama Islam. Inilah yang digunakan oleh ulama-ulama kita sehingga nanti orang akan tertarik dan bisa masuk ke dalam agama kita, agama Islam. Dan kita juga pemerintah Kota Banda Aceh ya saat ini memang kita sedang giat-giatnya ya mempromosikan Kota Banda Aceh ya sebagai satu daerah tujuan wisata nantinya. Orang akan tertarik datang ke sini bukan karena destinasinya saja, tetapi orang juga ingin melihat atraktif yang ada di Kota Banda Aceh, sesuatu yang menarik ya. Di bidang seni ini ya sesuatu yang sangat menarik saya rasa. Mungkin ada sesuatu yang tidak ada di daerah lain, ada di Kota Banda Aceh. Dan rata-rata kesenian yang ada di Banda Aceh ini ya kesenian-kesenian yang sifatnya heroik biasanya, yang membangkitkan seni Aceh itu seni tarinya selalu gerakannya heroik ya Pak ya. Sehingga apabila kita tampilkan di daerah lain ya, kalau seni tari Aceh ini orang senang dan bertepuk tangan itu karena gerakan heroik semangat. Kita bisa lihat bagaimana tarian rapai geleng tersebut dengan kecepatannya sehingga kepala yang bergoyang kayak gitu juga tidak akan ketabrak ya, tidak akan crash dia ya. Nah ini sesuatu salut orang di situ ya. Orang salut. Begitu juga dengan seni tari kita katakanlah sedati, kemudian kalau perempuan mungkin Ratu Jaro dan lain sebagainya, ini sangat-sangat menarik. Dan pemerintah Kota Banda Aceh tentunya setiap tahun ya selalu memprogramkan event-event tersebut supaya kita jangan lupa dengan seni kita sendiri. Betul. Jadi banyak event-event yang bisa diangkat ya Pak, banyak kesenian, budaya-budaya bisa diangkat dalam berbagai event ya. Benar, baik. Jadi dari tadi berbagai seni budaya Aceh yang sudah banyak juga diakui oleh dunia, berbagai macam ragam berbagai macam ragam budaya itu yang juga sudah diakui oleh dunia ya pendengar dan pemirsa. Tentunya ini membuat rasa bangga tersendiri ya dari kita yang ada di Aceh ini ya Pak ya. Berkaitan dengan
budaya-budaya ini, jadi macam-macam seni. Tapi kalau misalnya Bang Muammar dari komunitas sejarah Aceh dan budaya, nah itu tentunya kalau sejarah-sejarah yang diangkat tadi berkaitan dengan sejarah-sejarah zaman dulu ya, masuknya Islam ke masa-masa kerajaan. Nah, ini konsentrasinya selalu pada hal apa gitu? Apakah budaya-budaya yang sudah tidak dikenal lagi itu diangkat kembali atau bagaimana? Kalau kami dari komunitas sejarah umumnya melihat itu dari segi apa, misalnya contoh makam Tunku Syekh di Bitai yang kemarin tahu Tunku Syekh di Bitai, itu adalah makam perwira Turki. Jadi ada beberapa hal yang membuat itu waktu dilaksanakan. Pertama itu dilihat konsep pentingnya, itu sangat penting karena dia adalah guru Laksamana Malayati. Yang kedua, kawasan itu adalah kawasan yang tidak ramai dikunjungi orang gitu. Ramai, tapi masih kurang ramai lah. Makanya kita kemudian kan kita bangkitkan sejarah Aceh dengan Turki itu supaya terus menerus dikenal. Lebih populer nantinya ya, dikenang lagi ya. Kemudian juga ada kita melaksanakan haul Tunku makam seperti makam Tunku Muhammad di Pango, itu memang makam yang tersembunyi yang bahkan orang tidak mengetahui itu. Kemudian setahun setelah kami laksanakan, alhamdulillah tak lama kemudian oleh orang Pak Kadispar kemudian dipasang plang ya kan. Jadi itu kan jadi kembali dikenal orang. Jadi kan terlindungi itu. Iya. Ya, kembali ke Bang Muammar, ini mengenai karena Bang Muammar kan dari komunitas sejarah Aceh dan budaya. Jadi ingin tahu sedikit kalau dari komunitas ini yang dikerjakan itu biasanya apa? Apa yang didatangi itu memang situs-situs ya memang sudah lama orang tidak tahu atau tidak tahu lagi bahwa itu ternyata situs bersejarah atau bagaimana? Nah, yang kita datangi itu ada yang situs memang sudah dikenal orang tapi kurang dipedulikan. Namun ada juga yang memang situs yang tidak terurus. Banyak sekali makam itu yang tidak terurus. Contoh kemarin itu di Legu, kami ada Legu Aceh Besar. Kemudian kami kan ada melakukan makam itu sudah tertimbun karena ada pembangunan, kami kemudian mengangkat nisan itu kembali. Kemudian kami mengajak orang kampung untuk itu. Kemudian setelah berjumpa dengan pemilik, setelah pemilik mendengar sejarah dari kami, kemudian dan kami memberikan data-data, alhamdulillah beliau menerima ya kan. Dan kemudian beliau bersedia mewakafkan nisan komplek itu untuk situs sejarah. Itulah yang tujuan utama kita. Jadi kalaupun kita bisa berhasil mengangkat, orang tidak menyadari itu penting, itu juga susah. Jadi seperti makam Turki itu sangat penting. Itu aset sejarah besar. Karena kemarin ada datang 2 orang blogger, itu juga ada orang blogger ini ada jumpa dengan Pak Is juga. 2 blogger Turki itu sangat pas datang dia pertama mengatakan begini, dalam mimpi kami, in my dream, akhirnya kami telah tiba di makam nenek moyang kami di Bitai. Berarti Syekh di Bitai ini itulah utusan pertama dari Kekaisaran Turki yang tetap sangat lebih dihormati di sana ketimbang di sini. Iya. Jadi mereka sampai sejauh ini datang dalam bagaimana kita berlayar hari ini aja. Kalau kita berlayar ke Sabang 4 jam aja kita udah bosan. Ini 3 bulan. Iya. 3 bulan berlayarnya. Berlayarnya full 3 bulan, tapi mungkin berhenti sampai setahun di laut dan darat. Tapi demikian perjuangan mereka. Hari ini mereka tetap dikenang sebagai pejuang. Kemudian juga banyak situs-situs lain seperti di Indrapuri, di segala macam. Jadi kami lebih fokus bicara dengan masyarakat dari hati ke hati. Kemudian setelah itu sudah selesai kami daftarkan kepada pemerintah, sehingga pemerintah kemudian membantu. Kemudian juga ada kadang-kadang ditemukan manuskrip. Jadi kami ada 2 pilihan. Jadi kalau manuskrip itu keluarganya masih menginginkannya, kami akan membantu dengan melebih-lebih kawan yang ahli manuskrip untuk membantu menjaga. Tapi jika orang itu enggak mau, ya diserahkan kepada kawan kami sehingga kawan kami bisa menjaga sebagai manuskrip. Tapi pilihannya tetap kami lebih menginginkan agar orang itu lebih menjaga manuskrip, sebab itu adalah sambungan konektivitas antara kita dengan masa lalu. Jadi kalau misalnya manuskrip itu terjaga, kelak suatu saat kita bisa menunjukkan ke orang lain itu buatan nenek kami. Jadi ada sebuah kebanggaan, dan umumnya rata-rata setelah kami jelaskan tidak mau menyerahkan manuskrip itu. Yang kadang-kadang manuskrip itu diletakkan di atas di atas kandang ayam, tapi kemudian setelah itu sudah
dijaga dengan baik. Nah, kemudian kami juga melihat seperti budaya Kanduri Apam. Itu kami tahun 2014 ingat buat itu, dibantu oleh Dispar juga dengan orang BPNB kalau tidak salah. Kemudian terus beberapa kali, alhamdulillah kemudian sudah Kanduri Apam sudah jadi event itu, event besar sekarang walaupun event besar sekarang. Kemudian Kanduri Bohkaya, Kanduri Lada itu masih kurang berhasil kami kembangkan. Nah, betul. Jadi banyak kan momen-momen Kenduri Apam, Kenduri Bohkaya, Kenduri Lada, itu semuanya budaya yang juga tidak semuanya kita orang Aceh juga memahami, atau bahkan generasi saat ini kan juga udah banyak yang tidak tahu lagi ya. Betul. Jadi itu yang diangkat oleh komunitas ini. Dan rata-rata tadi kalau misalnya seperti makam-makam atau apa situs-situs itu yang memang tidak ada perhatian orang lagi gitu. Iya, kebanyakan sudah tidak ada perhatian, ada juga yang ada perhatian namun penting. Iya, tidak perhatian mungkin memang tidak tahu ya. Iya, kebanyakan contoh kemarin saja waktu acara Haul Tengkusi di Bitai, seingat saya sampai 20 orang lebih nyasar mencari makam. Padahal itu kan dekat sekali. Iya. Nah, orang Turki datang kemari tidak nyasar, kenapa kita yang di Aceh bisa nyasar? Yang di Banda Aceh nyasar cari kuburan Teguh di Bitai. Dari Turki tidak nyasar, luar biasa ya. Karena tidak tahu tadi ya. Nah, ini kita kalau dengan hal-hal seperti ini boleh kita curhat dengan Pak Is kan. Ini kan mungkin berarti perhatian harus diperhatikan ya Pak Is ya. Tadi seperti budaya Aceh yang luar biasa. Kenduri Apam, Kenduri Bohkaya, Kenduri Pala, yang ini kan memang kalau generasi sekarang agak asing dengarnya Pak Is. Selain juga tarian-tariannya yang memang juga banyak sebenarnya macamnya, juga generasi kita ada yang sudah tidak tahu lagi. Nah, ini bagaimana Pak Is untuk mengangkat ini kembali Pak Is? Ya, tentu untuk mengangkat ini kembali harus kita perkenalkan event-event itu kepada masyarakat kita, kepada kaum milenial yang ada di kota Banda Aceh. Seperti saya ketahui juga sedikit pada saat masa-masanya nenek kami atau kakek kita lah sama-sama itu Kenduri Apam itu ada bisanya pada hari-hari Asyura dulu. Ini tetap ada Kenduri Bohkaya seperti Pak Muhammad sampaikan tadi. Dan termasuk kenduri laut juga ada dulu. Betul. Yang kenduri sampai blang. Kenduri blang yang saat ini memang sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Ya, inilah tugas daripada pemerintah pada saat memang masyarakat sudah agak lupa, kita katakan bukan lupa tapi agak lupa, perlu dorongan oleh pemerintah, maka ini perlu kita dorong dan kita laksanakan dengan kegiatan-kegiatan event ya, terutama event-event yang menyangkut dengan masalah tradisi, budaya dan hiasan seni, terutama untuk kota Banda Aceh. Itulah sebabnya setiap tahunnya pemerintah kota Banda Aceh selalu membuat event-event tersebut sehingga kita tidak lupa terhadap seni-seni yang ada di tempat kita. Karena bagaimanapun ini kan pengaruh global ini kan cukup besar. Pengaruh daripada televisi. Kita lihat sekarang anak-anak kita ini kan lebih cenderung menonton piasan-piasan yang dari luar, apalagi sinetron-sinetron itu dari impor ya, sinetron India, kemudian Korea. Kalau kita tanya namanya mereka tahu semua. Tahu semua, hafal semua. Hafal semua. Tapi pada saat kita tanya yang budaya kita sendiri ini juga apa itu? Tidak terhafal ya. Nah, inilah peran daripada kita, pemerintah dan juga komunitas untuk mengenalkan kembali budaya-budaya kita kepada ya anak-anak kita nantinya, supaya mereka tahu bahwa inilah peradaban kita. Iya. Jadi kalau untuk memperkenalkan selain tadi katakanlah dia sekarang kan udah zaman modern, digital, medsos semuanya. Apa yang bisa kita lakukan ini? Apakah mungkin memang seperti event piasan seni ini seperti apa nanti Pak Is? Iya, kalau saya berpikir ya, kita sekarang kan masih konvensional kadang-kadang kita laksanakan. Ya, tapi bagaimana ke depan juga ya budaya-budaya kita ini bisa masuk ke dalam kita katakanlah ya media-media sosial, sehingga di mana-mana mereka ya bisa coba mengupload dan lain sebagainya. Jadi kita harapkan mungkin bisa lebih cepat gitu ya melalui medsos ya. Dan kita harapkan budaya kita ini bukan cuma kita yang kena, bukan anak-anak kita yang kena, tetapi orang lain juga
bisa mengenal budaya Iya. kita ini. Kita melihat bagaimana propaganda daripada budaya-budaya asing ke dalam daerah kita, negara kita, sehingga kita juga kenal budaya orang luar. Sekarang Iya. bagaimana mempublish ya budaya kita supaya orang luar juga tahu Tahu, budaya iya. kita dan mereka mau datang ke Banda Aceh Nah. dalam bentuk Oh, wisatawan. iya. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, tentunya dengan mereka datang ini akan memberikan banyak keuntungan kepada masyarakat kita, ya, bisa membuka lapangan kerja, menekan angka pengangguran, kemiskinan dan lain sebagainya. Sehingga nantinya dengan kegiatan event piasan seni yang kita laksanakan ini tentu bekerja sama dengan semua komunitas seni Iya. yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Kita berikan ruang kepada mereka untuk berekspresi, ya, Iya. untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi daripada mereka. Iya. Bukan cuma seni-seni tradisional yang sudah ada, tapi mereka juga dapat menciptakan seni-seni yang baru, ya, yang kreatif, Iya. kita katakan tari-tari kreasi dan lain sebagainya. Itu kapan pelaksanaannya? Ini Rencananya piasan seni ini? Kita rencanakan pelaksanaannya mulai tanggal 13 sampai 15 September. Ini di dari nggak lama Taman lagi ya. Bustanul Salati. Heeh. Tentu di dalam kegiatan ini nanti ada pameran seni, Iya. kemudian juga ada panggung seni, Iya. kemudian juga ada workshop di situ, kemudian ada panggung apresiasi dan berbagai aneka perlombaan lainnya. Nah, jadi itu kalau tadi Pak Is menyebutkan ada panggung seni, ada tarian, ada musik-musik Aceh pastinya. Iya. Diangkat tidak tadi seperti yang Pak Muammar katakan ada kenduri bohkaye, kenduri apam, ada juga enggak di situ tuh Pak Is? Ya, kita harapkan nanti pada saat pameran, Ah, ini juga ada, ya, ada pada saat pameran kan banyak orang-orang seni di situ. Ya, kalau kita bicara seni ini kan luas sekali sebenarnya. Dan kita juga minta kepada kawan-kawan pelaku seni, ya, untuk coba mengeksplor lah seni-seni budaya tradisional kita ini. Dan iya. kita akan menyediakan space, Iya. kemudian fasilitas lainnya. Ya, baik. Jadi ini menarik nih Pak Muammar ya, karena sudah ada event di depan mata tanggal 13 sampai 15 tadi. Ya. Nah, kalau dari komunitas sejarah Aceh dan budaya, tadi ada nggak rencana untuk mengikuti ini? Kalau misalnya Pak Is mengajak, Ya. bagaimana Pak Muammar? Insya Allah kalau memang ada ajakan, insya Allah kami ikut. Yang pertama untuk memeriahkan, yang kedua untuk memperkenalkan. Iya, tepat tuh ya di Iya, situ ya, iya. banyak yang ngelihat nanti. Ya, jadi kemudian dengan kita insya Allah kita bantu kan, jadi akan lebih banyak beragam. Kemudian mungkin ada kawan-kawan yang bawa manuskrip, ada kawan-kawan yang bawa sejarah yang lain kan, ada yang mau dibuat itu sehingga piasan-piasan seninya lebih berkesan. Iya, iya. Karena memang kalau diundang kami siap mendukung. Biasanya kalau dari komunitas Pak Muammar ini mengajak enggak generasi muda untuk ikut dalam berbagai event atau misalnya nanti ada rencana mau mengunjungi tempat apa, ya tempat bersejarah mana, ada enggak mengajak generasi muda menyurati sekolah-sekolah atau seperti apa? Lalu biasanya kami menyurati beberapa sekolah. Jadi Jadi tiap yang kami ambil misalnya Jaya Baru kemarin ya, kami surati sekolah, kemudian mereka datang, jadi ikut mengikuti acara kemarin. Kemudian ada juga yang jauh kemarin dari SIM Aceh Besar, si Aceh Besar. datang juga ikut. Jadi juga ada yang dari daerah Silimum juga siswa datang, walaupun tidak banyak. Itu yang penting adalah generasi muda karena mereka adalah yang akan meneruskan sejarah masa depan. Jadi ketika mereka sudah kenal budaya, kenal seni Aceh, tentu mereka ada muncul sebuah kebanggaan. Iya betul, benar sekali. Jadi memang harus anak muda yang dikuatkan karena memang kalau tidak akan lupa ya. Jadi kalau minat mereka bagaimana untuk melihat situs-situs sejarah, kan mungkin apa itu hanya nisan gitu kan, hanya batu yang kita nggak tahu gitu. Mungkin kurang berminat atau bagaimana? Umumnya sangat berminat karena kita akan menjelaskan sejarahnya. Ya. Ini seperti kita melihat sebuah nisan. Jadi seandainya ada orang datang kemudian kita lihat nisan bagus, indah, kita cuma mungkin mengagumi keindahannya saja. Tapi ketika kita mengatakan ini adalah nisan dari seorang ulama besar Islam, Muttalib Ghazi bin Mustafa Al-Ghazi. Beliau inilah yang melatih
Laksamana Mandaiti. Saya kira waktu itu setelah saya jelaskan itu semua berdoa di situ, nggak usah saya menjelaskan lebih panjang lagi. Kemudian saya jelaskan ini juga adalah kawasan ini Guru Iskandar Muda, semua orang itu. Jadi ketika orang sudah kenal, maka mereka sudah sangat mencintai. Jadi itulah pentingnya kita mengenalkan itu, seperti juga yang dilakukan oleh Dispar untuk mengenalkan piasan-piasan seni Aceh. Jangan orang Aceh lebih tahu tari balet ketimbang tari Sedati. Lebih suka break dance, ngedance gitu kan. Apalagi sekarang ini ya lagi gencar-gencarnya itu ya. Tapi kalau memang diperkenalkan mereka ternyata berminat ya. Jadi tak kenal maka tak sayang ya. Nah, itu menarik sekali Pak Is kalau untuk generasi muda yang memang mereka masih mempunyai jiwa yang energi, kemudian juga ada inovasi-inovasi dari mereka ya kan Pak Is kan. Jadi bagaimana tuh Pak Is untuk menarik mereka agar mereka memang kalau tadi lah katakanlah ini event piasan seni. Piasan seni kan mungkin kan juga nggak semua itu mau ikut dalam itu acara itu. Mungkin juga untuk melihatnya aja mereka punya kesibukan sendiri untuk menyaksikannya. Apa yang bisa membuat mereka tertarik itu Pak Is, atau memang gencar promosi dulu atau bagaimana Pak Is? Ya, tentunya orang akan tertarik ya apabila ada manfaat terhadap piasan menarik seni ini kalau ngomongin manfaat itu sendiri ya. Ya, kenapa kita katakan mungkin ya seni-seni tradisional ini kadang-kadang kurang diminati ya. Yang ingin kita sampaikan bahwa apabila dikelola dan dimanage dengan baik, ya seni-seni tradisional ini akan memberikan nilai tambah ekonomi kepada mereka. Kalau sudah ada nilai tambah ekonomi, nah ini orang akan apa namanya ya, akan antusias. Oleh karena itu ya kita daripada pemerintah Kota Banda Aceh juga memberi ruang kepada mereka semua bahwa pelaku-pelaku seni ini ya mereka memang bisa apa namanya kita katakanlah menghidupi keluarganya dengan kesenian yang mereka kuasai ini ya. Ini yang kita ingin apa namanya sampaikan kepada mereka. Tentunya masyarakat ataupun kaula muda ini kalau sesuatu itu tidak punya nilai tambah, tidak punya nilai ekonomi, ya tentu mereka kurang tertarik. Tapi pada saat seni ini bisa memberikan sesuatu kepada mereka terhadap kehidupan mereka, tentu ini akan menjadi apa namanya penghasilan mereka, akan menjadi lahan untuk apa namanya untuk mereka bisa menghidupi keluarganya. Ini yang ingin kita beritahukan kepada kawan-kawan yang memang berminat bahwa ini punya potensi lah ya untuk sebagai profesi yang dapat menghidupkan, memberikan sesuatu yang lebih baik ke depan. Jadi sehingga mereka yakin ya Pak Is ya untuk mereka mendompang ekonominya gitu ya. Jadi bergerak di bidang seni tradisional juga sudah menjanjikan ya. Oke, baik Pak Is, ini mengenai juga kalau tadi kita sudah mengatakan acara piasan seni itu berarti pertunjukan berbagai macam seni dan juga tadi dari pihak Pak Muammar juga menyetujui akan ikut serta di sana. Nah, kalau dari acara piasan seni ini apa sudah ada diajak untuk generasi-generasi muda seperti ke sekolah-sekolah menyurati atau universitas Pak Is, dan mereka bagaimana sudah tahu apa belum? Ya, tentunya apa namanya mungkin ya dengan tempat dan lain sebagainya tentu ada keterbatasan ya. Ya tentu ya kita juga dengan keterbatasan ini ingin berbuat sesuatu yang memang bisa mengakomodir semua. Jadi semua sangka, semua pelaku seni kita sudah disurati, sudah diundang. Kita surati lah, kita undang ya, karena di sini juga ada pameran nantinya. Nah, ada pameran dan kemudian di sini juga ada pertunjukan-pertunjukan. Nah, jadi yang bergerak di bidang pertunjukan ya mereka ada tempatnya. Yang bergerak di bidang pameran, seni rupa dan lain sebagainya, mereka juga punya tempatnya. Memang kita ajak semua pelaku-pelaku seni walaupun ada keterbatasan juga ya. Kita nggak mungkin
dari seluruh Aceh kita ajak, tentu yang lebih kita fokus adalah Banda Aceh dan Aceh Besar Aceh Besar. sekitarnya untuk dapat ikut serta. Heeh. Karena banyak sekali kesenian-kesenian kita ini yang memang sudah dilupakan. Iya. Kalau di PD kita katakan itu ada kesenian biola namanya. Iya. Dan sampai sekarang anak-anak nggak tahu Nggak itu tahu. kesenian biola itu bagaimana. Yang dia tahu hanya biolanya aja. Biolanya mungkin. saja. Itu ada lucu-lucunya dan lain sebagainya. Rupanya ada lawaknya juga di kesenian biola itu. Kalau dulu kita juga punya teatrikal ya, kita katakan dulu ada apa namanya Jumpa Putih dan lain sebagainya, dan mereka buat juga acara-acara pertunjukan di mana-mana. Ini juga kita ingin bahwa ini apa namanya pertunjukan teatrikal ini juga bisa muncul kembali ya, seperti tadi dikatakan oleh Pak Muammar. Mungkin bisa menggambarkan nanti bagaimana sejarah Aceh, perjuangan Aceh dalam bentuk ya pertunjukan-pertunjukan yang memang kalau di daerah-daerah lain, di kota-kota besar ya ini sudah cukup bagus, cukup maju itu. Iya, benar-benar. Baik, jadi kalau begitu Piasan Seni ini semoga ini mengundang pihak mana saja Pak Is, atau mengajak pihak mana saja selain tadi anak-anak sekolah, pelajar-pelajar. Ya tentu kita mengundang semua pelaku seni yang ada di Banda Aceh. Ini hanya Banda Aceh dan Aceh Besar. Kabupaten lain tidak diikut sertakan? Mungkin ke depan kita akan mengundang semuanya. Ke depan kita juga akan mengundang semuanya. Harapan kita dengan event ini orang-orang lain itu dari apa kita katakan dari daerah-daerah lain akan tertarik nantinya. Mereka nanti bisa mengetahui seni Aceh ini bagaimana, seni tradisional, tari, seni rupanya, dan lain sebagainya, ya mereka bisa mengetahui. Ini juga kita lakukan gencar nanti promosinya, apakah melalui media massa, media cetak, media online, kemudian juga melalui radio-radio yang ada di Banda Aceh, termasuk nanti kita minta bantuan RRI untuk mempromosikan event ini. Harapan kita juga kawan-kawan dari Malaysia nanti bisa datang ke sini. Karena kita punya chemistry yang cukup kuat antara Malaysia dan Aceh terutama. Dan saya juga mengharapkan juga sebenarnya kawan-kawan dari Malaysia juga bisa membawa satu grup tari seni nanti untuk ditampilkan di tempat kita. Ini kita sedang menghubungi mereka juga. Sehingga ada kolaborasi lah. Mungkin nantinya. ada atu-atunya yang datang. Ya, atu-atunya yang datang. Ya, Pak Is, ini mengenai tadi kan mengajak para pekerja seni, para seniman-seniman juga untuk ikut serta dalam acara Piasan Seni ini. Ini dari Dinas Pariwisata sendiri ada tidak memberikan fasilitas-fasilitas khusus untuk mereka, untuk upaya mereka bisa mengikuti Piasan Seni ini? Ya, tentunya ya di sini nantinya kita karena ada pameran tentu stand-stand pameran ini akan kita berikan. Kemudian juga ada panggung. Panggung ini kan sebagai space mereka ya untuk menunjukkan talenta-talenta mereka di bidang seni. Dan di sini juga nantinya ada beberapa perlombaan sebenarnya. Ada juga perlombaan. Apa namanya, tari kreasi, tari tradisional. Ada perlombaan, ada hadiahnya. Ada hadiahnya, ada pialanya diberikan, ada piagam penghargaannya, ada lomba musik kontemporer Aceh nantinya. Ini kita berikan tempat lah kepada mereka. Tentunya nanti pada saat ini sudah selesai nantinya, apabila ada acara-acara, misalnya kita terima tamu dan lain sebagainya, ini kita bisa mengambil mereka dari sanggar-sanggar sebagai apa namanya untuk menghibur lah, misalnya ada tari, baca puisi dan lain sebagainya untuk tamu-tamu yang datang ke Aceh nantinya. Iya. Nah, itu ketika mereka diambil, diangkat dan dipamerkan lah istilahnya, mungkin diperkenalkan lah untuk menghibur tamu-tamu itu, mereka diberi apa? Mereka ya tentunya yang kita hargai. Ada juga. Kita hargai ya. Kita hargai. Jangan nanti udah sewa pakaian itu kan, uang sendiri. Ya, kita hargai, kita berikan ya semacam apa namanya, kita katakan ya upah dan lain sebagainya. Sekali tampil misalnya 3 juta rupiah misalnya. Ini
ini kita berikan. Misalnya dalam seminggu ada 2-3 kali tampil kan sudah lumayan juga ya. 3 juta rupiah jangan untuk Iya. 30 orang Pak Is. Ya, untuk sekali tampil biasanya ya, pada Iya. saat penyambutan tamu. Jadi untuk mereka biar lebih semangat Ya, ya Pak biar Is lebih ya. semangat. Ya. Kalau untuk mereka latihan-latihan misalnya, katakanlah di Piasan Seni itu kan bukan hanya perlombaan, ada yang memang sengaja untuk tampil, dia menghibur ya kelompok-kelompok seni itu. Nah itu mereka juga dibiayai atau bagaimana? Ini nanti saya dengar juga di anggarannya ya. Mudah-mudahan ya ada perhatian kita lah kepada mereka. Iya. Jangan sampai mereka sudah make up dan lain Iya, sebagainya. Sudah tampil dengan berbagai macam ini dan itu ya tentu kita akan ada penghargaan daripada kita. Oke, menarik. Jadi ini untuk merangsang mereka ya, mereka, Pak Is ya. ya, agar mereka keringatnya juga dihargai. Ya, gitu ya, karena upayanya. kita butuh mereka Iya, sebenarnya. betul. Jadi penting sekali memang rangsangan dari para pengambil kebijakan Iya. agar generasi muda juga semakin semangat untuk mendalami seni-seni, apalagi seni tradisional Iya. ya, Pak Is. Apalagi kalau saat sekarang kita nengok wali kota kita juga cukup hobi ya terhadap apa namanya kesenian-kesenian. Iya. Apakah itu rapai? Kadang-kadang beliau sendiri yang memegang Megang rapai dan rapai, memukul rapai Iya. itu sendiri ya. Berarti dengan begitu ya tentunya ya kita ya menyambut ya, Iya. menyambut opportunities yang ada ini, kesempatan yang ada ini pada saat memang seorang kepala daerah sangat antusias terhadap seni di Banda Aceh ya tentunya harus sama-sama kita sambut ya. Iya. Kita juga tidak menginginkan seniman-seniman kita ini apa namanya ke depan ini apa namanya di dalam hidupnya juga tidak apa namanya tidak Jangan miskin ya. jangan itulah yang kita harapkan. Jadi mereka nanti mau untuk makan dia susah katanya ya. Nah, Untuk ini apa kita bekerja sudah nengok ya seniman-seniman yang dulu, tapi kita harus berubah lah karena kita harus menghargai, mengapresiasi daripada apa namanya ya talenta-talenta orang tersebut ya. Jangan cuma pada saat kita perlu, betul, ya, baru tapi dicari. pada saat dia tua juga coba kita lihat juga kehidupannya. Iya. Baik, kembali ke Pak Muammar. Ini Pak Muammar, kalau dari komunitas ini tentunya kalau orang melihat ya yang tidak memahami bahwa apa sih kerja komunitas itu, kok perginya ke hutan-hutan, ke sampah-sampah, yang dikorek itu hanya nisan, hanya apa ya yang rasanya nggak berharga. Nah gitu ya. Nah ini kan tentunya tidak mudah ya untuk kegiatan ini. Apa sebenarnya kendalanya yang sering dihadapi itu? Kalau kita kendala di lapangan, yang umumnya seperti pemahaman masyarakat yang masih kurang memahami sejarah. Iya. Dan kedua kemudian itu adalah kadang-kadang proyek-proyek seperti kawasan IPAL atau segala macam itu mengenai situs utama. Itu ketika kita dulu tim dari komunitas sejarah itu melihat itu karena itu adalah situs, kemudian sudah dibuat proyek, kemudian akhirnya alhamdulillah dihentikan oleh pihak pemerintah Banda Aceh karena kemudian setelah merespon dengan pihak gubernur itu masa itu Pak Bang Wandi, karena melihat itu adalah situs sampai datang dari tim dari sana. Padahal di bawah sana itu ada bekas istana Darul Makmur, seharusnya ada dibangun replika karena kita itu punya orang Turki, maksud saya supaya kita punya wisata istana. Saya ke Kuala Namu, saya lihat pakai yang pertama itu Istana Serdang. Iya. Kita orang dari luar datang ke kita, ada lihat dia istana? Nggak ada istana. Ya, betul. Makanya kita perlu istana, sebuah istana itu bukan itu tempat wisata. Itu kadang-kadang kendala yang kita hadapi. Keinginan kami mungkin seperti itu, tapi tidak tercapai. Belum insya Allah tercapai kan. Mungkin setidaknya replika istana. Iya betul, replika istana. Seperti dan replika itu bukan hal baru. Rumah Cunyadin itu juga replika. Betul. Nah, kemudian yang halangan kedua kami itu adalah misalnya kawasan yang kita tuju itu hutan belukar. Iya. Karena 600 tahun yang lalu Lamuri adalah kawasan paling padat di Asia Tenggara. Betul. Tapi sekarang kita pergi dalam hutan. Iya. Sana-sana kita kena duri segala macam. Itu juga halangan kan. Kemudian kadang-kadang situ sudah berhasil diselamatkan, kemudian kadang-kadang juga pemerintah tidak membantu, kita memahami juga karena kekurangan anggaran. Iya. Jadi ada harapan kami mungkin seperti orang Turki semua situs sejarah terjaga.
10 juta per tahun wisatawan. Itu mereka melihat yang pertama tentang keindahan, yang kedua tentang sejarah. Kita pergi ke Turki pertama untuk apa? Pastilah untuk melihat sejarah besar Sultan-Sultan Turki Utsmani yang menaklukkan membela Islam, sama juga seperti di Aceh. Di Aceh apa kurangnya? Banyak tamu-tamu dari Malaysia yang datang ini selain untuk melihat itu juga melihat kebesaran makam raja-raja. Nah, kalau memang makam raja-raja itu bisa diperindah dan tidak melanggar syariat, ya bisa diperindah saja, ya kan? Tapi kalau kita melihat dari itu, maka perlu sebuah anggaran yang sangat besar sekali untuk membangun Aceh. Nah, itu mungkin itulah kendala kami. Kami mengharap sekali agar suatu saat Aceh juga seperti Turki. Jadi kalau mau melihat situs apa ada, mau lihat kerajaan itu seperti apa ya, kerajaan dulu bentuk istananya ada, mungkin gitu ya, itu harapannya ya. Memang harapan boleh-boleh saja ya Pak Muammar ya, tapi kita berharap siapa tahu juga ke depan nanti kan bisa terwujud itu ya. Insyaallah. Ya, jadi Pak Is bisa enggak ya Pak Is ya selaku Kepala Dinas Pariwisata Banda Aceh lah kita bilang, mendengar ini Pak Is, kendala-kendala itu tadi mungkin nanti bisa dibicarakan atau seperti apa Pak? Ya, memang ya pemerintah ya terus berusaha ya dengan anggaran yang tersedia, dan kita juga sudah sering duduk dengan kawan-kawan dari komunitas bagaimana kita coba menyelamatkan situs-situs sejarah yang ada di Kota Banda Aceh. Tentu kita akan selalu memfasilitasi apabila ada kegiatan haul dan lain sebagainya. Dan kita juga dari pemerintah Kota Banda Aceh saat ini ya sudah berusaha ya, paling tidak mulai tahun ini kita sudah coba membebaskan lahan ya di Kampung Bandi. Kemudian tahun depan juga dengan dana OSUS yang ada, kita juga akan membebaskan lagi. Harapan kita 5 tahun nanti ini sudah selesai ya, paling lambat ya, sudah selesai ya. Dan apabila sudah selesai tentu ini akan bisa kita ajukan, kita buat dulu DED, kemudian kita ajukan kepada pemerintah pusat, mungkin bisa dibantu melalui dana APBN. Semua bisa sebenarnya kalau kita memang ada keinginan untuk mewujudkan hal tersebut ya. Tapi di sini ya perlulah apa namanya ya kesabaran kita, karena ini juga sangat erat kaitannya dengan anggaran yang tersedia di pemerintah kota terutama. Iya, jadi para wisatawan dari luar berkunjung ke Banda Aceh dan Aceh Besar kan bukan hanya untuk menyaksikan misalnya Masjid Raya Baitur Rahman, kapal apung, museum tsunami, tapi juga tadi tempat-tempat bersejarah ya. Kemudian juga berkaitan bukan hanya tarian-tariannya, seni-seninya, tapi memang mereka bukan hanya memandang tempat-tempat itu. Tarian-tarian juga punya daya tarik tersendiri tadi ya. Nah, kalau musik Aceh bagaimana untuk memajukan musik Aceh ini, Pak Iskandar? Apakah juga ini memang ada program juga untuk semakin memajukan musik Aceh? Ya, ini juga bagian daripada program pemerintah Kota Banda Aceh. Seperti tadi saya sampaikan bahwa di Piagam Seni ada juga lomba musik ya kontemporer Aceh. Sudah kontemporer ya. Ya, ini kita juga, kemudian juga ada perlombaan seni tari lainnya. Memang di lain pihak memang kita sangat berkeinginan ini supaya segera berkembang ya, karena Banda Aceh ini kan tidak punya industri ya. Nah, ini cuma kota perdagangan dan jasa di sini, kota pendidikan ya. Tentu dari jasa pariwisata ini yang memang ingin kita kembangkan. Pariwisata ini akan berkembang kalau memang ada sesuatu yang atraktif pada saat datang ke sini, ada sesuatu yang dilihat dan menarik ya bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Jadi saya sangat setuju apabila ada situs-situs bersejarah ini perlu kita jaga, kita kembangkan, kita revitalisasi kembali sehingga kita juga akan tahu bahwa Aceh dulu punya peradaban yang cukup tinggi. Ini satu kebanggaan kepada ya warga Aceh itu sendiri juga. Selain itu juga nanti orang akan datang, peradaban Aceh bagus, mereka nanti bisa belajar di sini bagaimana Aceh masa lalu. Nah, ini mereka bisa belajar dari kita. Jadi mungkin itulah alasan dari Pak Muammar ya bersama komunitasnya ya. Kami sangat mendukung. Dan kita bangga dengan Pak Muammar dan komunitasnya nih ya Pak Is ya, bersyukur bahwa dengan keinginan itu ya. Jadi Pak Muammar, apalagi yang mungkin
keinginannya gitu. Ini mungkin statement terakhir ya. Keinginan-keinginan yang belum tercapai itu apalagi mungkin bisa disampaikan mumpung nanti juga bisa didengar gitu. Mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan. Keinginan kami agar bukan situs sejarah, manuskrip atau segala macam itu dapat terjaga dengan baik. Mudah-mudahan arsip di Aceh menjadi lengkap, karena kami kemarin juga ini juga ada masalah yang harus kami katakan. Misalnya dalam satu tempat, satu situs itu yang ini baca ini, yang itu baca itu tokohnya, karena keahlian tingkat tinggi yang digunakan dalam seni kaligrafi zaman dulu. Tapi kalau di Turki, walaupun khadnya sebagus apapun, seindah apapun, kalau dia nggak biasa, mereka punya arsip. Sedangkan di Aceh ini nggak ada arsip. Mungkin ke depan perlu arsip yang memang bisa dijaga itu, kemudian juga bisa dibuat sebuah arsip, arsip dari masa lalu sampai masa kini, sehingga kita bisa seperti Turki. Hari ini dia membuat KTP, tahun 1985, 95 tahu dia siapa kakek dia. Jadi tidak akan ada hilang. Jadi arsip yang sangat bagus sekali. Jadi kita ingin seperti itu. Kemudian yang kedua, masjid-masjid kuno yang di Aceh itu juga harus ada di prioritas, karena masjid-masjid kuno itu kan dulu sangat bersejarah, mungkin juga perlu bisa direhab. Karena saya melihat ada beberapa masjid memang diruntuhkan bangunan kuno kemudian dibangun baru. Sedangkan kalau di Turki dari masa pertama dibangun sampai kemarin masih tetap terjaga dengan bagus. Itu juga mungkin perlu dijaga. Kemudian juga dalam peningkatan bidang-bidang seni seni tradisional Aceh ditingkatkan itu, termasuk itu. Tapi yang terutama kita mengharapkan agar situs-situs itu tetap terjaga, karena setelah kami cek antara dari Banda Aceh sampai ke seluruh Tamiang, wilayah yang paling banyak dapat situs itu di Banda Aceh. Banda Aceh. Dengan Aceh besar. Jadi itu yang harapan kami juga kepada generasi muda agar terus belajar sejarah Aceh, belajar kebesaran sejarah Aceh, karena sejarah Aceh juga adalah sejarah internasional. Karena kalau kita hendak meneliti tentang sejarah Aceh, kita akan mendapatkan itu di India, di Diwan Humayun Turki, di Diwan Farsi di negeri Iran sekarang ini, itu masih tersimpan dengan baik. Di Mesir, itu menandakan apa? Dulu nenek moyang kita berhasil membina hubungan dengan bangsa-bangsa lain, memajukan negeri ini sehingga banyak tamu-tamu datang. Kalau sekarang itu namanya wisatawan, maka sekarang hari ini juga kita perlu mengembangkan itu kembali, dan saya juga mendukung orang dinas pariwisata agar banyak tamu di Aceh, sehingga dengan banyaknya tamu kita memiliki kesadaran untuk menjaga situs, menjaga peradaban, dan juga kita menunjukkan aslinya. Karena orang luar datang kemari bukan untuk melihat balet atau tarian-tarian lain, yang ingin melihat adalah tarian asli Aceh. Iya, baik. Terima kasih Pak Muammar. Pak Is, ini mungkin bisa menyampaikan ada mungkin harapan-harapan dari Pak Is selaku Kepala Dinas Pariwisata Banda Aceh kepada generasi muda dan juga masyarakat. Ya, tentunya dengan ada event-event ya piasan seni di Kota Banda Aceh, kita harapkan ya generasi muda lebih mencintai nantinya budaya dan seni daerahnya sendiri. Karena budaya dan seni yang ada di Aceh ini ya tidak kurang ya baiknya dengan seni-seni dan budaya yang lain. Cukup baik, karena apalagi seni dan budaya di Aceh ini kan bernafaskan Islam. Ya, tentunya karena daerah kita daerah yang bersyariat Islam, ya tentu hal-hal ini harus benar-benar terpatrik di dalam hati kita. Kita juga dengan seni budaya ini juga bisa kita kenalkan daerah kita ke mancanegara. Kita akan sangat senang apabila orang mengenal daerah kita. Orang mengenal daerah kita, orang mau datang ke daerah kita. Berarti mereka punya respect terhadap daerah kita. Mengapa kita sendiri ya tidak mencintai seni dan budaya kita? Mulai saat inilah coba ya kita mencintai seni dan budaya kita sendiri. Iya betul. Jadi baik, terima kasih Pak Is. Semoga saja dengan adanya piasan seni ini kita bisa semakin mengembangkan seni-seni yang ada di Aceh ya. Dan terima kasih Pak Is, terima kasih Pak Muammar dalam obrolan budaya untuk kali ini. Mungkin lain waktu kita bisa bersama lagi dengan topik yang lain ya. Ya, baik.
Pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami malam hari ini dalam acara obrolan budaya dari RRI Banda Aceh dengan tema tadi budaya dan piasan seni bersama Pak Iskandar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, dan juga Pak Muammar, Komunitas Sejarah Aceh dan Budaya. Semoga bermanfaat dalam pertemuan kali ini. Saya Anggi Siregar pamit bersama seluruh kerabat kerja yang sudah bertugas dari RRI Banda Aceh. Sampai jumpa lagi pada obrolan budaya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nangrau Acehnya seraba megah, nangrau meduah pusaka kaya. Nangrau Acehnya seraba megah, nangrau meduah pusaka kaya. Nangrau cih ubi hasil melimpah, nebile Allah yang Maha Esa. Nangrau cih ubi hasil melimpah, nebile Allah yang